ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sudah siap untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, anak-anak? Siap, Bu. Nah, kalau sudah siap dan sudah lengkap semuanya, mungkin ketua kelas bisa memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelas. Ibu langsung mulai saja ya, biar waktunya juga nutut nantinya. Ini sudah siap semua untuk menerima materi dari Ibu? Siap. Oke, siap ya. Ini Ibu akan menampilkan gambar. Coba kalian bisa, kalau bisa itu bisa dideskripsikan ya gambarnya ya. Itu gambar apa? Kemudian tolong dideskripsikan. Mungkin ada yang mau coba dari anak-anak? Saya. Warin dulu. Siapa dulu? Saya Monggo. boleh. Ya, Itu boleh, silakan Narin. ini itu gambar obat-obatan terlarang atau yang biasanya itu disebut narkoba, narkotika atau obat-obat berbahaya. Nah, narkoba sendiri itu merupakan obat-obatan maupun zat yang bersifat alamiah, sintesis ataupun semi-sintetis yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran dan juga halusinasi. Nah, obat-obatan tersebut itu juga menimbulkan kecanduan, Bu. Kurang lebihnya gitu, Bu. Mungkin teman-teman bisa menambahkan. Ya, mungkin yang lain bisa menambahkan. Iya, sudah betul ya. Terima kasih jawabannya dari Arin itu sudah sangat baik menurut Ibu. Di mana Arin tadi itu menyebutkan bahwa gambar yang Ibu ini tampilkan ini merupakan obat-obatan atau katanya Arin tadi disebut dengan narkoba, yang mana merupakan bahan atau obat-obat yang nantinya itu dapat berdampak bagi tubuh. Yang tadi juga dikatakan oleh Mbak Arin sudah benar, di mana obat ini itu bisa menimbulkan efek yang ketergantungan atau kecanduan bagi pemakainya. Untuk yang lain, apa sudah paham? Sudah paham. Baik, sudah benar ya yang dijelaskan oleh Mbak Arin tadi. Mungkin bisa di next. Nah, di sini dari anak-anak semua ini siapa yang ingin mencoba mendeskripsikan lagi mengenai gambar yang Ibu tampilkan ini? Ada yang mau coba? Monggo, jangan takut salah ya. Jadi kita ini saling belajar di sini. Jadi monggo yang ingin mencoba dari gambar ini, kalian lihat gambar ini itu apa sih yang terlintas di otak kalian itu apa? Candu. Kelihatan tua, Bu, kelihatan. Kelihatan tua, bagus. Mungkin ada yang lain lagi bisa menyempurnakan jawaban dari temannya. Kelihatan pecandu. Ya, jadi sudah benar. Jadi intinya atau Ibu ini lebih menguatkan jawaban kalian ya. Jadi gambar ini itu dapat dideskripsikan sebagai yang mana jika seseorang sudah mulai mengonsumsi atau sudah mencoba menggunakan obat-obatan terlarang ini, baik yang disebutnya narkoba, kemudian psikotropika dan lain-lain, itu nantinya akan menyebabkan kecanduan sehingga nantinya akan berdampak buruk bagi tubuh. Dapat dilihat sendiri ya di gambar. Itu orang yang mulai mencoba narkoba pada tahun 2000, kemudian pada tahun 2004, dia itu fungsi tubuhnya itu sudah mulai menurun dan dia itu sudah mulai yang memiliki namanya penyakit kanker otak. Jadi bisa dibayangkan ya bagaimana susahnya atau dampaknya dari pemakaian zat terlarang ini. Bagaimana, sudah paham? Sudah. Paham. Oke, Ibu lanjut ya, bisa di next. Nah,
di sini Ibu ingin menjelaskan sedikit mengenai keadaan atau kondisi yang kondisi narkoba yang ada di Indonesia. Nah, berdasarkan hasil dari Badan Narkotika Nasional Indonesia ini, di mana dikatakan bahwa angka pengguna narkoba pada tahun 2015 saja itu sudah mencapai angka 5,1 juta. Bayangkan banyaknya yang memakai narkoba. Itu mulai dari yang remaja, bahkan ada yang di bawah umur itu sudah mulai. Mengapa? Di sini tuh karena orang tuanya yang kurang memberikan pendidikan yang baik terhadap anaknya tadi. Nah, kemudian di mana jika sudah mulai mengenal narkoba sejak dini, kemudian tidak diberi pendidikan secara lebih lanjut, maka nantinya itu akan merusak masa depan tersebut. Jadi memang itu harus menanamkan yang namanya say no to drugs. Paham anak-anak? Paham, Bu. Ya. Next, bisa dilanjut. Nah, ini hanya contoh saja ya, Ibu memberikan contoh beberapa artis yang terjerat kasus narkoba. Nah, jadi di sini itu banyak artis, tidak banyak, hanya beberapa yang menggunakan narkoba, di mana alasan mereka menggunakan narkoba ini digunakan untuk menambah stamina, kemudian untuk menambah keuletan saat bekerja, menghilangkan stres karena terlalu bekerja secara penuh. Jadi mereka itu menggunakan obat-obatan ini tuh untuk menghilangkan keluhan tersebut, di mana memang sebenarnya obat-obatan terlarang tadi memang ada fungsi yang baik, misalnya saja di bidang kedokteran, di mana di bidang kedokteran ini narkoba golongan obat-obatan tersebut itu digunakan pada saat operasi, itu digunakan untuk menghilangkan shock pada waktu pembedahan, kemudian digunakan untuk mensterilkan alat bahan, contohnya itu alkohol yang digunakan seperti itu. Mungkin dari sini ada pertanyaan dari anak-anak. Oke. Nah, Ibu di sini akan lebih menjelaskan mengenai nafza. Jadi nafza itu terdiri dari 3, yaitu ada narkoba atau narkotika, kemudian ada psikotropika, dan juga zat adiktif. Bisa dihafal kan arti dari nafza atau singkatan atau terdirinya nafza tadi? Ada narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif. Bisa kan? Bisa. Ya, baik. Kemudian lanjut. Nah, ini tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan itu bisa tercapai ya anak-anak. Jadi kalian nanti itu bisa menerapkan hasil pembelajaran Ibu hari ini itu di kehidupan supaya kalian itu terhindar dari namanya yang dampak-dampak buruk dari obat-obatan terlarang ini. Bisa dibaca sendiri ya nanti ya. Bisa di next. Nah, ini merupakan peta konsep yang akan Ibu berikan mengenai materi hari ini. Yang tadi Ibu jelaskan ada narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif. Yang mana di antara ketiganya ini memiliki beberapa obat-obatan, jenis obat-obatan tertentu yang termasuk ke dalam 3 jenisnya tadi. Yang mana dari semuanya ini pasti akan menimbulkan dampak, baik dampak buruk maupun negatif. Jadi semua yang masuk ke dalam tubuh pasti juga akan memiliki dampak. Jadi jika menggunakan narkoba secara berlebihan atau narkotika dan lain sebagainya itu akan menimbulkan efek yang buruk bagi kesehatan dan juga bahkan bisa menimbulkan kematian. Next. Nah, jadi topik bahasan yang utama yang akan Ibu bahas kali ini yaitu pertama ada penyalahgunaan nafza yang tergolong tadi, ada narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif. Kemudian yang kedua ada dampak penyalahgunaan nafza itu sendiri. Nah, baik, sebelum masuk lebih dalam ke materinya, sebelumnya terima kasih untuk Nak Rizvi atas bantuannya untuk mensersikan Ibu. Bisa di stop, tidak apa-apa. Nah, Ibu akan mulai mencoba untuk pengetahuan kalian mengenai narkoba ya. Jadi di sini mungkin ada yang tahu apa artinya sih atau apa definisi dari narkoba tadi secara lebih jelas?
Tadi kan sudah disinggung ya sama Mbak Arin tadi. Mungkin ada yang ingin lebih menambahkan lagi lebih jelasnya. Mungkin menjelaskan yang tadi kan bukan hanya ada narkotika saja, tapi ada psikotropika. Ya, siapa tadi yang jawab? Iza. Oh ya, Riza, monggo. Jadi ada juga yang namanya psikotropika. Psikotropika itu merupakan obat yang dapat menurunkan fungsi otak serta akan mempengaruhi kesadaran manusia. Ya, benar sekali ya apa yang Riza jawab tadi. Jadi sudah benar sekali jawabannya, yang mana semua dari golongan nafza ini pasti akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi tubuh. Contohnya tadi yang sudah dibilang sama Mbak Riza. Nah, kemudian untuk penyalahgunaan nafza. Jadi penyalahgunaan nafza ini bisa dimulai dari kebiasaan merokok ya anak-anak. Di mana nantinya setelah kebiasaan merokok itu anak pasti akan mencoba hal baru. Misalnya saja meminum minuman keras atau minuman yang beralkohol. Setelah itu maka ada juga yang akan melanjutkan ke lebih tinggi tingkatnya, yaitu mencoba yang namanya obat-obatan terlarang ini. Nah, yang pertama nafza, Ibu akan jelaskan lebih detail. Jadi nafza ini merupakan semua bahan yang mana baik sifatnya itu alamiah, kemudian sintesis, maupun semi sintesis, yang mana jika masuk ke dalam tubuh itu akan menyebabkan gangguan. Baik gangguannya itu baik maupun tidak. Jadi memang jika memang dikonsumsi berlebihan itu memang tidak baik ya bagi tubuh. Misalnya saja tadi hilang kesadaran, menurunkan fungsi kerja dari tubuh, dan lain sebagainya. Sudah paham untuk yang nafza ini? Paham. Nah, Ibu mau tanya lagi. Yang tadi Ibu kan sudah bilang nafza. Nafza itu apa saja? Narkoba. Narkotik. Sama zat adiktif. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, Bu. Ya, benar sekali ya. Semuanya sudah hampir benar semua jawabannya. Bisa beri aplaus untuk kalian semua karena sudah mendengarkan dan sudah paham apa yang Ibu berikan tadi. Nah, Ibu lanjut ya, anak-anak. Jadi Ibu yang pertama akan menjelaskan mengenai dari terdirinya nafza tadi. Yang pertama ada narkotika. Jadi narkotika itu sendiri itu merupakan obat atau biasanya itu atau diartikan dari kata narkotik yang artinya itu obat bius. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 di Indonesia itu mengatakan yang dimaksud dengan golongan narkotika atau yang termasuk dalam golongan narkotika itu adalah semua bahan yang digunakan untuk mengganti morfin atau heroin, yang mana morfin dan heroin itu merupakan obat-obat yang digunakan untuk hal-hal tadi itu, seperti yang digunakan untuk menghilangkan stres. Jadi termasuk nafza, heroin dan morfin ini. Jadi baik bahan itu alami, sintesis, maupun semi sintesis yang digunakan untuk mengganti morfin atau heroin tadi. Nah, ada narkotika alamiah. Nah, narkotika alamiah itu merupakan narkotika yang berasal dari tanaman, jadi secara alami. Bisa menyebutkan mungkin anak-anak mengenai narkotika alamiah? Sudah sering kita ketahui loh. Ganja. Ya, ganja. Dari tanaman apa ganja itu? Ada yang tahu? Ganja, Bu, namanya. Ada mungkin yang lebih lain lagi? Nama tanaman yang digunakan untuk membuat ganja ini? Ada yang tahu? Kecubung. Aisyah tahu dari mana nama kecubung itu? Itu tanaman dari daerah mana? Itu biasanya ada di daerah selatan, Bu, biasanya. Kayak pegunungan gitu, Bu. Jadi di sana itu menyebutnya kecubung? Iya, yang itulah, Bu. Yang apa? Bunganya yang kayak payung itu loh, Bu. Kecubung namanya, Bu. Pokoknya itu katanya, Bu. Oh iya. Ya mungkin itu memang bisa dipakai juga ya untuk sebagai pengganti obat-obatan psikotropika maupun narkotika. Jadi itu bisa juga disebut sebagai narkotika alamiah. Gimana? Jadi sudah paham ya. Jadi yang dimaksud narkotika alamiah itu merupakan bahan yang digunakan untuk mengganti morfin dan heroin
secara alami, dari bahan alami. Jadi yang ganja tadi itu sering dikatakan bahwa ganja itu berasal dari tanaman kanabis atau nama ilmiahnya itu Cannabis sativa. Bisa dipahami? Nah, selain ganja, ada tanaman koka. Tanaman koka ini dibuat untuk apa? Kokain. Ya, benar. Siapa tadi yang menjawab, Ibu? Bisa. Riza, nomor absen berapa? 15. Ayo, siapa tadi yang bilang? Tidak boleh seperti itu. Ayo Riza, nomor absen berapa, Nak? 15. 15? Oke, 15. Riza dapat poin ya dari Ibu. Nah, benar ya dia katakan Riza bahwa tanaman koka ini dibuat untuk kokain. Kemudian juga ada yang lebih terkenal, mungkin kalian jarang tahu tapi ya, itu namanya ada opium atau madat, di mana opium atau madat ini berasal dari tanaman golongan famili Papaver, yaitu biasa dikenal di Indonesia itu namanya opium poppy, namanya unik sekali ya tanamannya. Nah, untuk narkotika sudah paham? Kalau sudah paham, nanti Ibu akan lanjut ke bab psikotropikanya. Paham. Paham ya, sudah mulai. Kemudian psikotropika. Ibu lanjut ke bab yang kedua, itu ada psikotropika. Jadi psikotropika tadi yang sudah dijelaskan oleh anak-anak tadi, di sini Bu akan lebih meringkasnya. Jadi di mana psikotropika itu merupakan obat-obatan yang mana juga sama efeknya, sama seperti narkotika, memiliki efek yang tidak baik bagi tubuh, menyebabkan ketergantungan. Tapi golongan psikotropika ini berbeda dengan golongan narkotika. Nah, di sini itu Ibu akan memberi tugas kepada kalian untuk mencari materi mengenai 3 golongan dari psikotropika berdasarkan dampak yang ditimbulkan. Bisa dicari di buku maupun lewat situs-situs internet yang terpercaya ya. Jadi bisa dicari. Monggo Ibu kasih waktu 5 menit. Dicari sekarang, Bu. Nggih, dicari sekarang. Individu ya, ini bukan kelompok. Nanti Ibu akan mengetes kepahaman kalian. Yang berapa, Bu? Ada 3, dicari semuanya kalau bisa ya, ada 3. Ibu sudah kasih clue ada 3 golongan. Saya nemu, Bu. Saya nemu. Wow, sudah nemu. Iya dong. Wow, hebat sekali ya Aisyah ini. Tepuk tangan untuk Aisyah. Wow, semangat sekali ini Aisyah ini ya. Monggo, satu saja, beri 1 Ibu golongan dari psikotropika ini apa saja? Jadi salah satu contoh dari golongan psikotropika ini adalah obat golongan stimulan, Bu. Wow, benar sekali, obat golongan stimulan. Coba dijelaskan. Ya, jadi obat ini itu seperti menimbulkan rangsangan terhadap otak dan saraf atau disebut juga dengan obat perangsang, Bu. Nah, ya, benar sekali. Iya, Bu. Yang sering digunakan itu golongan amfetamin, Bu. Golongan apa? Yang lain bisa mengulangi apa yang dikatakan Aisyah tadi? Amfetamin. Ya, benar sekali. Jadi memperhatikan ya. Jadi jika ada siswa lain yang mengutarakan pendapat, jadi siswa lainnya juga harus memperhatikan biar paham semua. Mengerti? Iya, Bu. Nah, tadi sudah 1 golongan ya, ada obat golongan stimulan. Nah, contohnya dari obat golongan stimulan ada yang tahu atau sudah mendapatkan? Contohnya apa obatnya tadi? Golongan amfetamin mungkin. Contohnya apa? Saya, Bu. Ya, siapa? Siswi, Siswi? Bu. Oke, monggo. Ya, obat-obat yang termasuk amfetamin itu Bu, ekstasi, sabu-sabu, sama barbitura. Wow, benar sekali ya jawaban dari Nak Isfi ini. Jadi benar. Jadi obat dari golongan stimulan itu ada ekstasi dan juga sabu-sabu. Di mana ekstasi dan sabu-sabu ini digunakan
yang mana dapat juga untuk merangsang kerja dari otak dan juga sistem saraf. Gimana? Untuk golongan pertama ini apa sudah paham semua? Paham, Bu. Alhamdulillah kalau sudah paham. Baik, golongan yang kedua, siapa yang mau coba lagi? Saya, Bu. Nggih, monggo, Nak Dita. Golongan yang kedua halusinogen, Bu. Ya, halusinogen. Apa itu halusinogen, Nak Dita? Halusinogen itu obat yang bisa memberikan halusinasi pada pemakainya, Bu. Ya, benar sekali ya yang dikatakan Nak Dita ini. Jadi, obat yang termasuk dari golongan halusinogen itu akan memberikan efek halusinasi bagi pemakainya. Jadi, seakan-akan pemakainya itu mengalami hal padahal tidak. Benar sekali. Mungkin ada yang lain contohnya mengenai obat dari golongan obat halusinogen yang sudah dijelaskan Mbak Dita tadi. Saya, Bu. Ya, monggo, Nak Salma ya ini. Iya. Ada ganja, marijuana, sama LSD. Ya, benar sekali ya. Dicatat ya anak-anak. Ini contoh-contohnya. Iya. Sudah paham ya yang golongan kedua? Sekarang lanjut golongan yang ketiga. Mungkin ada yang lain. Kalau nggak ada, Ibu tunjuk. Narkotika. Ya, benar ya. Jadi monggo, apa maksudnya dari golongan narkotika ini? Golongan apa sih narkotikanya? Ini lebih jelasnya lagi. Golongan depresan yang punya efek dapat menimbulkan depresi. Obat ini dapat mempengaruhi otak dan saraf pusat dan aktivitasnya akan mempercepat tidur, menenangkan pikiran. Contohnya pil KB. Magadon. Pil KB dari mana itu, Nak? Pil BK. Bukan pil KB ya, tadi pil Wale, BK. Bu. Beda ya. Jadi perlu ditekankan lagi, bukan pil KB, tapi pil BK. Gimana, sudah paham ya? Bukan pil KB ya? Baik, terima kasih ya untuk anak-anak ini sudah pandai sekali dalam mencari informasi mengenai dampak atau jenis dari golongan psikotropika berdasarkan dampaknya. Setelah psikotropika, Ibu lanjut ya ke materi berikutnya. Iya, Bu. Jadi materi berikutnya yaitu mengenai tadi yang ketiga ada zat adiktif. Nah, jadi yang berhubungan dengan zat adiktif itu ya berhubungan yang mana kan kita ketahui bahwa harga dari obat-obatan narkotika, psikotropika, misalnya saja ekstasi, sabu-sabu itu harganya sangat mahal. Memang ada yang murah tapi memang tidak sebagus yang mahal efeknya. Itu bagi pemakainya itu memang dibilang sangat baik ya efeknya bagi tubuh. Padahal jika kita ketahui memang obat-obatan tersebut itu sangat berdampak negatif bagi tubuh. Jadi biasanya pemakai ini atau seseorang yang akan memakai narkoba tetapi tidak mempunyai biaya untuk membeli narkoba secara terang-terangan, mereka itu akan menggunakan bahan-bahan yang lain. Yang mana bahan-bahan yang lain itu misalnya berasal dari lem, kemudian ada tinerca dan sebagainya. Jadi ada yang namanya itu istilah ngelem ya. Jadi lemnya itu digunakan untuk dicampur kemudian dengan beberapa bahan yang lain, kemudian digunakan sebagai pengganti golongan narkotika tadi. Yang pertama dari golongan zat adiktif itu ada minuman alkohol atau minuman keras. Jadi minuman keras ini sangat berhubungan dengan alkohol, yang mana minuman itu dikatakan keras apabila mengandung alkohol. Jadi minuman keras itu memiliki 3 golongan. Ada golongan A dan golongan B dan juga golongan C. Mungkin ada yang tahu dari perbedaan ketiga golongan ini? Belum, Bu. Jadi belum ada yang tahu ya. Jadi ada golongan A, B, dan C. Golongan A ini merupakan minuman keras yang mana itu mengandung kadar alkohol 1-5. Sedangkan yang golongan B 5-20 dan yang golongan C ini lebih dari 20. Jadi semua alkohol ini tidak baik ya jika dikonsumsi secara berlebihan. Jadi memang ada minuman yang memang mengandung alkohol tapi tidak semuanya. Jadi kita sebagai pemuda yang memiliki pendidikan, jika kita membeli minuman di market maupun yang lain sebagainya, kita melihat kandungannya, ada kandungan alkoholnya atau tidak.
Seperti itu. Kemudian yang kedua, selain zat adiktif, ada nikotin. Jadi nikotin itu ada di rokok. Yang mana nikotin itu sangat berbahaya ya bagi penggunanya. Nah, mungkin ini waktunya sudah habis ya anak-anak. Mungkin bisa dilanjutkan lain hari ya. Iya, Bu. Nanti untuk minggu depan, Ibu akan membahas dan juga Ibu akan memberikan tugas mengenai dampak penyalahgunaan dari nafza. Jadi kalian di sini akan Ibu beri tugas, yaitu mencari dampak penyalahgunaan nafza bagi sistem regulasi dan juga kejiwaan. Paham mengenai tugasnya? Paham, Bu. Jadi dilanjut minggu depan ya untuk materinya, karena waktunya sudah habis dan juga belnya sudah berbunyi. Terima kasih atas partisipasinya, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penampilan dari Mbak Ulumi. Monggo untuk observer bisa